Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai, mari kita dahului dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Dan juga kalian semua oleh Allah diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan juga oleh Allah kalian dilindungi dari segala penyakit, terutama penyakit corona ini, dan Allah menjauhkan dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Dengan demikian, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Wa ala hadaniya wa kuliyatin sholihah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca bersama-sama surah Al-Alaq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayat terakhir Bapak membaca Baqiyatus Sholihah. Di situ merupakan ayat sajadah, maka disunahkan membaca Baqiyatus Sholihah. Kalau dia sujud, maka membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Kita lanjut dengan artinya. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba kecukupan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu juga jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan.
Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Penjelasannya di sini yang dimaksud adalah Allah mengajarkan manusia dengan perantara tulis baca. Nah, gitu. Kemudian yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang atau mengganggu Rasulullah dalam sholat yaitu Abu Jahal, pamannya sendiri, tapi dia berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Yang dilarang itu ya, atau yang diganggu adalah Rasulullah sendiri. Akan tetapi usaha itu tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkan. Setelah Rasulullah selesai sholat, disampaikan orang berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian, maksudnya itu pas dia berhasil mengganggu Rasulullah, pasti dia akan dibinasakan oleh malaikat Zabaniyah tadi. Maksudnya memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya. Nah, itu siapa malaikatnya? Malaikat Zabaniyah, malaikat yang menyiksa orang berdosa di dalam neraka. Itu nanti yang bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah isi kandungan surat Al-Alaq. Yang pertama, Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat, turun di Makkiyah. Surat yang ke-96 diambil dari ayat yang kedua. Al-Alaq bisa juga disebut dengan surah Al-Qalam. Artinya Al-Alaq segumpal darah. Ayat 1-5 menyuruh manusia membaca dengan perantara kalam. Nah, ini ayat 1-5 ini merupakan ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-6-8 menggambarkan diri manusia yang merasa cukup dengan melampaui batas. Ayat ke-9 sampai ayat 18 cerita Abu Jahal yang mau mencegah atau mengganggu Rasulullah sholat tetapi gagal karena dia melihat sesuatu yang menakutkan. Kemudian yang berikutnya isi pokok kandungan surah Al-Alaq. Isi pokoknya perintah untuk membaca, menjelaskan asal usulnya manusia. Asal usulnya memang dari Nabi Adam. Kemudian dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi daging, dari daging menjadi bentuk manusia dan manusia sempurna. Kemudian setelah cukup di dalam rahim atau perut dari seorang ibu, maka dia keluar menjadi kita semua, ya. Allah menciptakan kalam sebagai alat tulis. Dengan membaca, menulis dan mempelajari, manusia bisa menguasai dunia, ya. Kemudian yang terakhir, manusia melupakan nikmat Allah dan berlaku sombong dan takabur. Takabur yaitu sombong juga lebih parah. Makanya kita hidup di dunia ini jangan berbuat kesombongan, jangan berlaku kesombongan. Kita ini adalah semuanya adalah milik Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Demikian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Tugas yang Bapak berikan kepada kalian yaitu mengerjakan bukan halamannya, Bapak lupa halamannya, pilihan gandanya saja, ya. Pilihan ganda yang ada di bab tentang surah Al-Alaq itu dikerjakan. Pilihan gandanya yang 1-10, ingat ya, pilihan ganda dikerjakan 1-10. Demikian dari Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian Bapak ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.